Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang apa itu kelarutan dan bagaimana hasil kali kelarutan, maka untuk pertemuan selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang pengaruh ion senama dan pH terhadap kelarutan. Nah, bagaimana sih pengaruh ion senama dan pH tersebut? Maka akan Ibu jelaskan pada materi hari ini. Oke. Nah, apa sih itu ion sejenis atau yang disebut juga ion senama? Nah, ion sejenis atau ion senama itu adalah sejumlah ion yang ditambahkan ke dalam larutan yang sudah mengandung sejumlah ion yang sama. Jadi, larutannya akan ditambahkan dengan ion yang dengan larutan yang mempunyai ion yang sama. Ya. Nah, apa itu pengaruh ion senama? Pengaruh ion senama yang pertama untuk perubahan kelarutannya. Nah, bagaimana sih perubahan kelarutannya ketika dia ditambahkan dengan ion yang sama? Kelarutan garam dalam larutan yang telah mengandung elektrolit lain dengan ion yang sama dengan salah satu ion garam tersebut akan lebih kecil dari kelarutan garam dalam air murni. Kemudian pengaruhnya bagaimana? Pengaruh ion senama itu akan memperkecil kelarutan zat yang sukar larut. Jadi akan semakin susah untuk larut. Dan makin besar konsentrasi ion sejenis dan makin kecil kelarutannya. Makin kecil kelarutannya berarti dia akan semakin sukar larut. Nah, contohnya bagaimana nih? Nah, Ibu di sini contohkan AgCl dilarutkan dalam larutan NaCl. Dalam larutan ini terjadi reaksi ionisasi NaCl dan AgCl. Nah, pertama ionisasinya dari NaCl itu seperti apa? Di sini NaCl akan terurai menjadi Na+ dan Cl-. Kemudian AgCl akan terurai menjadi Ag+ dan Cl-. Nah, di sini terlihat kan antara NaCl dan AgCl ada ion yang sama. Apa itu ionnya? Yaitu ion Cl. Di sini ada Cl, di sini juga ada Cl. Nah, ini disebut dengan ion yang senama. Nah, bagaimana pengaruhnya? Pengaruhnya terhadap kesetimbangan larutan. Nah, jadi di situ kesetimbangan kelarutan yang digambarkan dalam persamaan ionisasi yang terakhir bergeser ke kiri akibat kehadiran ion Cl yang dihasilkan dari ionisasi sempurna garam NaCl. Hal ini menyebabkan kelarutan AgCl lebih kecil dari kelarutannya dalam air murni. Bagaimana kalau kita menghitung dalam contoh soal? Nah, di sini Ibu berikan contoh pengaruh ion senama pada kelarutan. Nah, di sini hitunglah kelarutan Ag2SO4 dengan KSP 1,5 kali 10 pangkat min 5 dalam 0,2 molar AgNO3. Bagaimana sih cara untuk menjawabnya? Nah, Ibu akan memberikan langkah-langkah kalian untuk mengerjakan soal tersebut. Langkah pertama, kalian uraikan dulu atau ionisasikan AgNO3. Nah, di sini sudah Ibu jelaskan AgNO3 akan terurai menjadi Ag+ dan NO3-. Nah, di mana di sini dijelaskan AgNO3 itu mempunyai konsentrasi 0,2 molar. Jadi, kalian tulis nih AgNO3 karena koefisiennya 1 sama 1. Di sini konsentrasi AgNO3 itu 0,2, kalian tulis di bawahin sini 0,2. Kemudian Ag-nya juga sama. Kenapa sama? Karena koefisiennya sama-sama 1. Berarti Ag-nya Ag+-nya juga 0,2 molar. Terus NO3-nya berapa? NO3-nya juga sama 0,2 molar. Karena apa? Karena dia koefisiennya juga sama dengan AgNO3. Kemudian untuk memudahkan dalam perhitungan,
kalian ubah pecahan desimal ini menjadi bilangan berpangkat. Nah, 0,2 dijadikan bilangan berpangkat menjadi 2 kali 10 pangkat min 1. Kemudian langkah yang kedua, uraikan dan tentukan rumus KSP dari Ag2SO4. Nah, Ag2SO4 dia akan terurai menjadi 2 Ag plus dan SO4 2 min. Berarti bagaimana KSP-nya? Seperti yang kemarin, berarti KSP Ag2SO4 akan sama dengan Ag plus kuadrat berasal dari koefisiennya dikalikan dengan SO4 2 min. Koefisiennya 1 nggak usah dituliskan. Kemudian langkah yang ketiga, gimana sih langkah yang ketiga? Tentukan ion yang sama atau ion yang sejenis. AgNO3, Ag plus NO3 min. Ag2SO4 itu 2 Ag plus dan SO4 2 min. Berarti di sini apa yang ion yang sama? Ya, benar. Ion yang sama adalah ion Ag. Nah, kemudian setelah kita menentukan ion yang sama, masuk ke langkah yang keempat. Apa itu langkah keempat? Yaitu masukkan konsentrasi ion Ag plus dari AgNO3 ke dalam rumus KSP. Jadi, yang dimasukkan hanya Ag plus, konsentrasi ion Ag plus dari AgNO3. Nah, di sini KSP AgSO4 yang tadi sudah kita cari KSP-nya berarti Ag plus kuadrat dikali SO4 2 min. Kemudian KSP AgSO4 tadi kan di soal sudah diberikan KSP-nya berapa. Kalian tuliskan nih KSP-nya 1,5 kali 10 pangkat min 5. Sama dengan 2 kali 10 pangkat min 1 kuadrat. Dari mana sih ini? Dari nilai konsentrasi Ag yang berasal dari AgNO3. Terus kemudian dikalikan dengan SO4. Nah, berarti nanti kita nyari nilai si SO4 ya. Kemudian 1,5 kali 10 pangkat min 5 akan sama dengan 2 kuadrat sama dengan 4. 10 pangkat min 1 kuadrat sama dengan 10 pangkat min 2 dikalikan SO4. Maka SO4 dapat kalian cari dari 1 KSP dibagi dengan 4 kali 10 pangkat min 2 atau 1,5 kali 10 pangkat min 5 dibagi 4 kali 10 pangkat min 2. Nah, terus SO4-nya berapa? Berarti kita ketemu SO4 sama dengan 0,375 kali 10 pangkat min 4. Atau bisa juga kalian mundurkan komanya menjadi 3,75 kali 10 pangkat min 4. Jadi di sini dapat disimpulkan kelarutan Ag2SO4 dalam AgNO3 0,2 molar adalah 0,375 kali 10 pangkat min 3. Kemudian materi berikutnya adalah pengaruh pH terhadap kelarutan. Nah, bagaimana sih pengaruhnya? Nah, sesuai dengan efek ion senama, suatu basa akan lebih sukar larut dalam larutan basa daripada larutan netral. Nah, di sini dijelaskan basa ketemu basa, berarti sama-sama basa. Berarti efeknya seperti ion senama. Berarti cara mengerjakannya adalah seperti ion senama. Nah, pengaruh pH-nya adalah semakin kecil pH atau jumlah ion H+ besar, maka kelarutan basa tersebut akan meningkat. Artinya, basa tersebut menjadi larut sehingga nilai hasil kelarutannya menjadi lebih besar. Terus, semakin besar pH atau jumlah OH-nya besar, maka kelarutannya akan semakin berkurang karena ion senamanya semakin banyak. Menjadi sukar larut atau lebih mudah mengendap sehingga nilai hasil kelarutannya menjadi lebih kecil. Kemudian contoh soalnya. Di sini Ibu contohkan, hitunglah kelarutan MgOH2 kali atau magnesium hidroksida dengan KSP sama dengan 2 kali 10 pangkat min 12 dalam larutan dengan pH 12. pH 12 berarti dia termasuk basa. Nah, berarti MgOH2 juga termasuk basa, maka sama-sama basa. Bagaimana sih cara mengerjakan soal ini? Nah, di sini
Langkah yang pertama, kalian tentukan dulu konsentrasi larutan dengan pH 12. Jadi, pKw akan sama dengan pOH plus pH. Nah, nilai dari pKw itu sendiri itu sama dengan 14. Terus, akan sama dengan pOH ditambah dengan 12. Kemudian, pOH sama dengan 14 dikurangi 12. Nah, pOH-nya akan sama dengan 2. Nah, pOH 2 jika kita ubah dengan menjadi OH- akan menjadi 1 kali 10 pangkat min 2. Kemudian langkah yang kedua sama, uraikan dan tentukan rumus KSP dari MgOH 2 kali. MgOH 2 kali, jika kalian uraikan maka akan membentuk Mg2 plus 2 OH-. Nah, KSP-nya bagaimana? KSP MgOH2 akan sama dengan Mg2 plus dikalikan OH- pangkat 2. Nah, pangkat 2 dari mana tadi? Dari koefisien dari si OH. Nah, kemudian langkah yang ketiga. Langkah ketiga, masukkan nilai OH- yang sudah dicari dari awal tadi. Nah, MgOH2 tadi kan sama dengan Mg2 plus ditambah 2 OH-. Nah, di sini OH- yang didapat tadi kan 1 kali 10 pangkat min 2. Tuliskan di bawah OH-. Kemudian langkah yang keempat, masukkan data yang diperoleh dari langkah ketiga pada rumus KSP MgOH2. KSP MgOH2 tadi didapatkan Mg2 plus dikalikan OH- pangkat 2. Kemudian 2 kali 10 pangkat min 12 akan sama dengan Mg2 plus dikalikan 1 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Nah, 2 kali 10 pangkat min 12 akan sama dengan Mg dikali 1 dikali 10 pangkat min 4. Karena di sini dikuadratin ya. 1 kuadrat sama dengan 1, 10 pangkat min 2 kuadrat sama dengan 10 pangkat min 4. Maka Mg2 plus dapat kalian dapatkan dari 2 kali 10 pangkat min 12 dibagi 1 kali 10 pangkat min 4. Maka Mg2 plus didapatkan 2 kali 10 pangkat min 8. Jadi, dari soal tersebut didapatkan kelarutan MgOH2 kali dalam larutan dengan pH 12 adalah 2 kali 10 pangkat min 8. Nah, demikian materi KSP part 2 yang Ibu jelaskan tentang pengaruh ion senama dan pH. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.